Ya, teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, teman-teman, ini saya coba buat tutorial kedua. Jadi, teman-teman bisa simak gitu ya. Apa yang nanti muncul gitu ya di layar teman-teman. Sebelumnya kita pause dulu ya sebentar. Ya, teman-teman, kita mulai lagi. Ya, ini tutorial untuk teman-teman pelajari. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, coba. Nah, kalau kita lihat di bagian apa namanya ya, bagian RPS teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di sini. Itu ada yang namanya kita yang pelajarin yang poin 2 ya teman-teman ya. Poin 2 itu ada memformat paragraf teks. Itu seperti apa? Perataan teks. Nah, ini perataan teks ya. Perataan teks. Tuh, perataan teks dan ke bawah ini, poin-poin ke bawah ini. Oke, kita ini yang poin 2 dulu ya. Dia yang poin 2. Poin 2. Oke, yang pertama ada namanya perataan teks. Perataan teks itu gimana? Nah, di sini ada paragraf nih, teman-teman. Ini awalnya adalah rata kiri ya, teman-teman. Rata kiri. Dia ada di sebelah kiri begitu ya, teman-teman. Di sebelah kiri. Kita mau coba ratakan sebelah tengah atau sebelah kanan. Kita mau coba ratakan sebelah kiri atau kanan. Ada di mana gitu ya, kita coba. Ini ada paragraf yang satu, caranya kita seleksi dulu nih semua. Nah, lalu nih teman-teman bisa lihat kali ya. Ini ada di sini, dia di rata kanan nih, rata kiri maksudnya. Ada di kiri nih ya. Kita coba ratakan sebelah kiri, kita seleksi. Baru di sini ada, nah nih, ada yang namanya aligned left. Nah, tulisannya jadi begini nih. Nah, tapi yang kanannya ini agak kurang rata. Jadi tapi dia sebelah kiri. Coba kita klik yang aligned center ya. Ada center nih. Nah, kalau center hasilnya jadi begini. Tuh, jadi ke tengah. Kalau kita tekan yang ini nih teman-teman, ada namanya align right. Kita klik. Nah, coba nih teman-teman. Nah, jadi dia rata kanan tuh. Ya, rata kanan ya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini dia adalah perataan. Nah, ini ada satu lagi, itu namanya justify. Coba kita klik ya. Ini ada namanya justify. Coba kita klik nih, namanya justify di sini. Ini di bagian home ya teman-teman ya. Ini home. Terus nanti dia ada di sini, justify. Nah, kalau justify kalimatnya jadi begini nih. Dia rata kiri, rata kanan. Tuh, rata kiri, rata kanan. Oke, itu poin 1 ya teman-teman. Di poin 1, maksudnya yang ke 1. Kita lihat lagi, kita suruh belajar apa nih? Memberi identasi pada teks paragraf. Ini apa sih identasi? Identasi itu teman-teman, kita bisa memberi jarak antar tulisan di paragraf ini, atau enggak ada hal-hal yang lain yang bisa kita atur di sini. Misal nih teman-teman, ada tulisan yang begini ya. Kita identitas itu ada di sini teman-teman. Ada di sini, masih di home ya, home ini. Terus di ini ada paragraf.
Di sini nih ada icon kecil, itu diklik. Nah, di sini dia. Ini ada tulisannya indentation. Coba kita kayak geser dulu. Ada indentation namanya, indentation mungkin. Identasi ya bahasa Indonesianya. Ini kita bisa lihat nih di bawah nih ada previewnya gini. Ini maksudnya mau gimana? Ini tadi kita yang teksnya mau rata tengah, nah ada jadi begini. Terus kalau rata kanan jadi begini, gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, atau rata kiri kanan. Nah, ada namanya ini identasi tadi left. Kita mau ngasih berapa senti? Ini maksudnya apa? Nanti coba kita lihat ini ya. Nanti dia berubah di sini. Kita kasih 1 cm, 1-2 cm. Nah, dia agak bergeser sedikit ke kanan. 2 cm, 3 cm, misalnya kita kasih 1 cm. Tuh, dia agak berubah ya di sininya. Terus nah, ini ada yang namanya special. Special ini apa? Ini kalau teman-teman pernah lihat di majalah, di koran ya, dia atau di buku-buku novel atau buku artikel, itu tulisan tuh agak menjorok ke dalam. Itu maksudnya gimana? Coba kita lihat ya. Ini special kita buat di first line ya. First line. Nah, hasilnya bakal begini nih teman-teman. Dia agak menjorok ke dalam ya. Atau enggak, nah ini jaraknya kita bisa atur yang di sini. Bisa 1,2 cm, mau berapa cm terserah ya. Ada hanging. Kalau hanging tuh dia begini nih. Yang menjorok ke dalam tuh baris kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, tapi biasanya begini kan, yang first line. Nah, ini kalau spacing, kita lihat nih spacing. Ini antar paragraf ya. Antar paragraf satu ke paragraf lainnya mau berapa senti. Ini kalau afternya itu setelah paragraf yang kita tulis mau berapa panjang gitu ya. Nah, kalau ini line spacing, ini antar kalimat ya, antar baris. Coba kita lihat. Nah, tuh. Agak merenggang dia ya. Terus ada double, lebih renggang lagi. Nah, 1,5 biasanya atau gimana. Coba kita klik OK. Nah, hasilnya begini nih, teman-teman. Bisa kita lihat ya, teman-teman. Tuh, jadinya begini. Ya. Oke, kita lihat dulu. Poin apa lagi yang kita ingin pelajari? Kita ada yang namanya nih, memformat karakter teks. Apa aja itu? Ada bentuk teks, ya, ukuran, tebal, miring, bergaris, warna font, dan memberi efek. Nah, kita coba dari bentuk font. Bentuk font itu apa? Jadi kalau di istilah coba kita lihat lagi, tadi mungkin kurang dekat ya teman-teman. Nah, di sini ada nanti memformat teks, ada bentuk fontnya gimana, ukuran fontnya gimana, teks tebal miring, nah warna font sama memberi efek ya. Nah, coba kita lihat ya teman-teman, kita coba pelajari. Nah, tadi caranya katanya untuk bentuk font, bentuk font deh. Bentuk font itu apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Tulisan atas sama tulisan bawah tuh beda ininya. Beda bentuk. Misalnya nih yang kedua nih, kita mau ubah bentuk hurufnya. Istilahnya tuh font ya, font hurufnya. Jadi jenis hurufnya itu kita beda. Nah, ada di mana? Ini kita seleksi dulu, boleh tadi kita seleksi. Bentar ya. Kita seleksi. Itu ada di sini teman-teman. Nah, ujung kiri atas nih. Font gitu ya, ada keluar fontnya. Kita bisa ubah nih, ini awalnya bentuknya kayak gini teman-teman.
kita buat itu nama fontnya itu Arial. Nah, ini yang biasa umum nih, Times New Roman jadi begini. Kalau namanya Comic Sans jadi begini, kayak komik gitu ya, kayak tulisan-tulisan komik, tulisan-tulisan komik Jepang atau komik Indonesia gitu ya. Ada banyak, ini bisa di-download teman-teman secara gratis di internet. Banyak tersedia, nih ada yang kayak huruf-huruf Arab gitu ya. Nah, jadi begini. Terus ada yang tulisannya banyak ya. Boleh dipilih yang mana-mana aja. Nah, lalu ada apa namanya tuh? Kita coba lihat. Ada yang namanya tadi bentuk ukuran. Ukuran itu ada di sini teman-teman. Misalnya ini ukuran tulisan ini mau kita gedein. Kita seleksi dulu. Kita klik ke kiri, baru tahan ya. Baru lepas. Nah, dia ada di mana? Di sini nih teman-teman. Masih di bagian home. Tapi di bagian sini nih. Nah, ini ukurannya. Kita bisa ganti. Ini misalnya mau kita ganti ke 20. Nah, tuh bisa kelihatan ya teman-teman. Berubah dia langsung. Nah, misalnya mau kita ubah ke 20. Nah, jadi gede gini nih tulisannya. Lihat perbandingannya ya teman-teman. Yang tadi yang atas, nih yang kecil. Nah, kalau mau ini ada yang ininya. Bisa kita manual atau secara klik. Nah, ini bisa kita kecilin. Nah, jadi begini. Kecil. Nah, itu angkanya berubah ya. Besar. Nah, kita ada lagi yang namanya tebal miring bergaris bawah ya. Itu gimana caranya? Misalnya kita mau yang tulisan awal nih aja. Nah, yang ini kita mau ganti ke mana ya? Nah, sebenarnya di sini sudah ada pilihan nih teman-teman di sini. Tapi kita manualnya aja nih. Ada namanya pilihannya bold. Nah, kita klik. Atau yang atas deh. Cobain kita. Nah, yang tadi ini kita jadi gantiin tambah bold. Nah, kelihatan ya. Jadi tebal. Kita klik lagi jadi tipis. Jadi tebal. Tadi namanya tulisan miring. Nah, ini ada di sampingnya. Italic ya. Nah, tuh. Jadi tulisannya miring, kita klik lagi, kita non klik, kita klik. Ada yang namanya garis bawah, underline. Nah, tuh kelihatan ya, digarisin bawah sama wordnya. Nah, gitu. Misalnya mau yang ini juga bisa. Kita garis bawah, mau ini kita garis miring juga bisa. Oke. Itu poin yang tadi. Nah, ini warna font gimana caranya? Misalnya kita mau ngewarnain tulisan tadi. Ada di mana dia? Ada di sini teman-teman. Kelihatan ya, ada garis bawah gini, font color. Nah, ini kita klik. Kalau kita klik ini langsung, ini kan kelihatan ya warnanya warna merah ya teman-teman. Ini kalau kita klik warna merah, dia langsung jadi warna merah ya. Tapi terserah kalau teman-teman mau ganti warna yang lain. Caranya itu ada di klik kanan bawah ini, kanan. Nah, ada tanda panah sedikit. Ini ada pilihan warna yang banyak banget. Silakan teman-teman pilih. Misalnya warna hijau, warna biru, boleh. Oke. Kelihatan ya warna biru teksnya ya. Terus ada yang namanya lagi itu memberi efek pada teks. Nah, ini teks efek ini ada di mana ya? Ada di sini sebenarnya teman-teman. Misalnya kita mau tulis yang malus daerah ini, ada di sini katanya nih. Nah, text effect and typography. Coba kita klik ya. Keluarnya apa? Nah, yang begini nih. Ini dia udah otomatis. Coba kita klik yang begini nih, yang mana ya?
Nah ini ada shadow, nah kita bisa pilih-pilih tuh. Shadow itu kan bayangan, mau jenis bayangan yang menghadap kemana. Ada reflection, pantulan, ada glow, ada glowing ya, kayak kulit gitu ya. Nah terus, nah kita mau pilih, ini ada yang pilihan otomatis ya, coba kita pilih yang ini tuh teman-teman, kelihatan ya. Nah jadi berubah deh. Ini kita bisa teman-teman sesuaikan. Tadi kalau otomatis dia langsung kita pilih, misalnya mau tulis ini intern ini tadi text effect tadi, ini yang pilihan otomatis. Kalau mau pilihan yang gini ada, misalnya mau pilih warna hijau, nah, jadi outline-nya itu bagian garis luarnya itu warna hijau. Kita mau sesuaikan lagi, misalnya shadow-nya mau warna gini, bisa, terserah teman-teman, bisa dikreasikan begitu teman-teman. Coba kita lihat lagi. Nampaknya sudah habis di poin 2 ya teman-teman. Ini di poin 2 sudah pada memberi efek pada teks. Oke teman-teman, silakan boleh dipraktekkan semuanya. Di poin 2 ini, file ini ada di RPS di pertemuan pertama di Sipadi. Boleh di-download kalau teman-teman mau mendownloadnya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita nanti lanjut ke poin 3, tutorial yang ketiga. Oke, terima kasih.